Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu DRSI Gusti Agung Alit Suryawati SOS MSI, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara hari ini dengan keadaan yang sehat. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Pemahaman Terhadap Makna Busana Adat Kepura bagi Remaja Hindu Bali. Baik para hadirin yang saya hormati, pesatnya perkembangan zaman memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia, mulai dari cara berpikir, berperilaku, hingga sosial budaya, salah satunya cara berpakaian. Tidak hanya pada wilayah tertentu, hampir sebagian besar tidak terlepas dari pengaruh tersebut, termasuk daerah pedesaan. Bali khususnya sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang seringkali dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tentu masyarakatnya akan melestarikan adat, budaya, dan tradisi yang dimiliki sebagai identitas Pulau Dewata. Namun seiring perkembangan zaman, budaya menjadi lebih praktis, bahkan dimodifikasi, salah satunya cara berpakaian. Umumnya hal ini sering ditemui pada remaja kisaran 16 tahun ke atas, mengingat remaja memang rentan terhadap pengaruh sehingga cukup sulit bagi mereka untuk menyaring apa saja yang perlu diadaptasi. Perbedaan yang cukup signifikan pada gaya busana adat Kepura remaja era sebelumnya dengan remaja sekarang menyebabkan dipasangnya baliho berukuran kecil yang berisikan pemberitahuan mengenai tata busana adat Kepura yang baik dan benar di hampir seluruh pura di Bali. Gaya berbusana adat Kepura remaja zaman sekarang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Mencolok, terbuka, dimodifikasi sehingga cenderung mengesampingkan tujuan awal Kepura. Sebagai umat Hindu yang berbudaya, hendaknya melakukan persembahyangan dengan busana adat yang sopan. Secara umum, busana adat Bali dibagi menjadi 3, yaitu busana adat niste, digunakan sehari-hari, ngayah, dan tidak digunakan untuk persembahyangan, atau busana adat yang belum lengkap. Kemudian busana adat madya digunakan untuk persembahyangan yang secara filosofis sudah lengkap. Dan busana adat agung untuk pernikahan yang sudah lengkap secara aksesoris. Busana adat Kepura untuk putra diantaranya kamen atau wastra dengan lipatan kain melingkar dari kiri ke kanan karena laki-laki merupakan pemegang dharma. Tinggi kamen putra kira-kira sejengkal dari telapak kaki karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang. Pada putra menggunakan kancut atau disebut dengan lelancingan dengan ujung yang lancip dan sebaiknya menyentuh tanah atau disebut dengan menyapu jagat sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kancut juga merupakan simbol kejantanan. Saput atau kampuh untuk persembahyangan bermakna untuk menutup keangkuhan. Pada dasarnya ketika menghadap Tuhan harus rendah hati dan berserah diri yang berarti harus dikendalikan. Kemudian selendang atau umpal bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Penggunaan umpal diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi. Kemudian baju atau kuace dengan syarat bersih, rapi, dan sopan. Kemudian udang atau destar yang digunakan untuk persembahyangan disebut dengan udang jajatran, menggunakan simpul hidup di depan, di sela-sela mata sebagai lambang cundamani atau mata ketiga. Juga sebagai lambang pemusatan pikiran dengan ujung menghadap ke atas sebagai simbol penghormatan kepada Sang Hyang Haji Akase. Udang jejataran memiliki 2 bidakan, yaitu sebelah kanan lebih tinggi dan sebelah kiri lebih rendah, yang berarti kita harus mengutamakan dharma. Bebidakan sebelah kiri sebagai simbol Dewa Brahma dan sebelah kanan sebagai simbol Dewa Siwa dan simpul hidup melambangkan Dewa Wisnu. Sedangkan busana adat Kepura pada putri diantaranya kamen atau wastra dengan lipatan kain melingkar dari kanan ke kiri karena sesuai dengan konsep sakti. Putri sebagai sakti bertugas menjaga agar laki-laki tidak melenceng dari ajaran dharma. Tinggi kaman putri kira-kira setelapak tangan karena pekerjaan putri sebagai sakti sangat banyak, jadi putri akan melangkah lebih pendek. Bulang dan selendang berfungsi untuk menjaga rahim dan emosi. Pada putri menggunakan selendang diikat dengan ikatan di sebelah kiri yang berarti sebagai sakti. Putri menggunakan selendang di luar tidak tertutupi oleh baju agar siap membenahi putra pada saat melenceng dari ajaran dharma. Kemudian baju atau kebaya dengan syarat bersih, rapi, dan sopan. Hiasan rambut di mana pada putri rambut dihias disebut dengan pepusungan. Pada remaja putri biasanya menggunakan pusung gonjer diperuntukkan bagi putri yang masih lajang atau belum menikah.
Sebagai lambang, putri tersebut masih bisa memilih dan dipilih. Tidak ada aturan yang wajib dan mengikat untuk hiasan rambut remaja putri, namun masih harus tetap diikat dengan rapi dan sopan. Baik hadirin sekalian, sangat penting bagi kita khususnya remaja Hindu Bali memahami makna dari busana adat Kepura. Tidak hanya pemahaman, namun juga sebagai dasar untuk melaksanakannya. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya Bali yang harus kita pertahankan untuk dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Baik hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada ucapan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.